Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang baru, pembahasan yang baru dari kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, yakni pembahasan tentang syafa'atul Rasuli sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabairi min ummatih, yaitu syafaat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada ahlil kabair min ummatih, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan umatnya, yaitu syafaat Rasul kepada kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam dosa-dosa besar, yang bahkan mereka mungkin tidak bertaubat darinya selain daripada dosa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Berkata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa yu'minu ahlud dini wa sunnati bi syafaati rasuli sallallahu alaihi wasallam limudnibi ahli tauhid. Ahlud din wa sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan sunnah, mereka beriman atau mengimani adanya syafaat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang-orang yang tenggelam dalam dosa atau terjatuh dalam dosa dari kalangan ahli tauhid. Dari kalangan ahli tauhid. Ini berarti memberikan isyarat kepada kita bahwa orang yang tenggelam di dalam dosa ini dia masih muslim, ya, karena dia masih tergolong sebagai ahli tauhid, ya, ini dia belum keluar dari Islam, ya. Naam. Wa murtakabil kabair, dan orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar, terjatuh dalam dosa-dosa besar, kama warada bihil khabarus sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang telah datang di dalam berita yang sahih, yaitu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ikhwan wa akhwat, ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita bahwa di antara dosa atau dosa dibagi oleh para ulama
Kalau para ulama membagi dosa itu punya sisi pembagian yang macam-macam ya. Ada dosa yang terkelompokkan dalam amalan hati, ada dosa yang terkelompokkan dalam amalan bil jawarih, ada dosa yang dilihat dari sisi diterima taubatnya atau tidak diterima taubatnya, ada dosa yang dilihat dari besar atau kecilnya akibat yang didapatkan dari dosa tersebut. Jadi para ulama punya klasifikasi dosa itu ada dari beberapa sisi ya. Namun yang paling nampak dan paling mudah bagi kita dan yang masyhur di kalangan kaum muslimin terutama adalah para awamnya, bahwa dosa itu terbagi menjadi dua, yaitu dilihat dari sisi besar atau kecil akibat yang diterima olehnya. Yang pertama ya dosa besar. Yang kedua adalah dosa kecil. Yang dimaksudkan dengan dosa besar itu apa? Yang dimaksudkan dengan dosa besar adalah dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya bertaubat. Kecuali pelakunya bertaubat. Dan kalau dia tidak bertaubat, ya maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan tanda kutip di sini ya. Artinya apa? Ini berdasarkan keumuman. Ini berdasarkan keumuman. Kenapa? Karena kalau kita membahas permasalahan ini, masuk di dalamnya melihat dalil-dalil para ulama panjang lebar, maka memang ada sebahagian dosa-dosa besar itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pelakunya bertaubat. Ya, tetapi ini bukan pembahasannya. Tapi secara umum yang kita katakan bahwa dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya itu bertaubat. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ada beberapa. Di antaranya pelakunya mendapatkan laknat, kemudian pelakunya dikeluarkan dari golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian pelakunya diancam dengan neraka, kemudian pelakunya ditetapkan atasnya hukum, yaitu had, adanya hukum. Yang kedua, ada dosa-dosa yang dikelompokkan oleh para ulama sebagai dosa-dosa kecil. yakni dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Yakni dia punya dosa, tetapi dosa itu dimaafkan oleh Allah dengan amal saleh yang dilakukan olehnya. Dengan apa? Amal saleh yang dilakukan oleh dirinya. Nah, ya misalnya apa? Dia berwudu, lalu apa namanya? Tetesan air wudu yang terakhir itu keluar bersama dengan apa? Dosa-dosanya. Atau kemudian seperti dia melangkahkan kakinya dari masjid, dari rumahnya ke masjid, yang langkah kaki kanannya menghapuskan apa? Menambahkan dosa-dosanya, dan yang satunya menghapuskan apa? Menambahkan pahalanya, dan yang satunya menghapuskan dosa-dosanya, dan seterusnya yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Begitu pula seperti amalan seorang dia sedekah, seseorang dia apa namanya berpuasa, dia baca Quran, ya, dan lain-lain dari amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Artinya ada apa dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Azza wa Jal dengan seorang itu dia melakukan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan
mukaffiratun as-salawatul khams al-jum'ah wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna liman ijtunibatil kaba'ir. Atau kama jaa fil hadis, yaitu salat yang 5 waktu, kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain adalah mukaffirat, penggugur dosa, liman ijtunibatil kaba'ir, bagi orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, ya, dan seterusnya. Taib. Ala kulli hal, kita katakan bahwa dosa itu dikelompokkan oleh para ulama, ya, dalam segi pembahasan kita adalah menjadi dosa besar dan dosa kecil. Kalau akibatnya akibat dari sebuah dosa, ya, bukan berarti karena sebuah dosa itu kecil lalu kita meremehkannya, kita mengatakan nah ini perkara yang sepele, perkara yang ringan, ini dosa ini cuma kecil dan seterusnya, lalu kita tidak memperhatikannya. Kenapa? Karena yang jelas setiap dosa itu membinasakan. Setiap dosa itu membinasakan, walaupun dosa itu mungkin kecil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, bahwa Rasulullah mengatakan iyyakum muhaqqaratin iyyakum muhaqqaratid dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Yani hati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang dianggap itu kecil, ya, dosa-dosa yang kecil. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya dosa-dosa itu dia berkumpul pada diri seseorang sampai dia membinasakan orang itu. Sampai dia membinasakan orang tersebut. Sebab itu ada ucapan, ya, dari sebagian salaf kita bahwa la kabirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Artinya dosa kecil dia lakukan terus-menerus, dia dapat menjadi dosa besar. Ini perkataan yang sebagian disandarkan kepada ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, baik. Kemudian apa hubungannya dengan pembahasan kita tentang bab syafaat? Hubungannya adalah karena Ahlus Sunnati wal Jamaah itu mereka mempunyai pandangan yang berbeda dengan kelompok-kelompok sempalan dalam menghukumi orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar, dalam menghukumi orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar. Sebagaimana diantaranya ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang tenggelam dalam dosa besar dia kafir, dia mukhrijan anil millah, dia keluar dari agama. Sebagaimana datang di dalam hadis, ya, mereka berhujjah dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang dijadikan sebagai sandaran hukum bagi mereka, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, di mana dari sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir dengan cara yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memenggal sebagian yang lain, yaitu janganlah kalian itu kembali menjadi kafir dengan cara kalian saling berbunuh-bunuhan, ya. Nah, maka mereka mengatakan apa? Perbuatan saling membunuh di antara kaum muslimin dosa besar. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka dengan apa? Kafir, yaitu la tarji'u ba'di kuffara. Maka mereka mempunyai pandangan bahwa orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar, nah itu dia kafir. Nah, kalau dia kafir, hubungan dengan pembahasan kita adalah dia mendapatkan syafaat apa tidak? Dia tidak akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena telah maklum di dalam pembahasan syafaat menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah itu syafaat ada dua, ada syafaat manfiyun dan manfiyah dan syafaat apa? Muthbatah. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan.
Dan dimaklumi bahwa syafaat yang dinafikan itu adalah syafaat yang dinafikan dari orang-orang kafir. yakni syafaat yang tidak mungkin terjadi. Syafaat yang apa? Tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimana wa rahimahullah berkata kepada kita bahwa asy-syafaatul manfiyah la yumkinu an takuna au tuqbala wa hiya syafa'atu fil kuffar. Syafaat yang dinafikan, syafaat yang ditiadakan itu adalah syafaat yang tidak mungkin terjadi atau syafaat yang tidak diterima, yakni syafaat pada orang-orang kafir. Syafaat pada orang-orang kafir. Nah, kalau syafaat pada orang-orang kafir itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin diterima, bahkan telah berlalu kita singgung bagaimana Nabi Ibrahim mau memberikan syafaat kepada bapaknya tapi tidak dikabulkan oleh Allah, atau begitu pula kemudian dan yang lainnya dari kisah-kisah yang semisal yang menunjukkan kepada kita bahwa syafaat kepada orang kafir tidak terjadi. Nah, kelompok yang sempalan di dalam Islam, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu mukhrijan anil millah, konsekuensinya adalah dia tidak mendapatkan syafaat. Mahfum ya? Konsekuensinya dia tidak mendapatkan syafaat. Tetapi ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa orang yang terjatuh dalam dosa besar dia mendapatkan syafaat. Karena dia mendapatkan syafaat berarti konsekuensinya dalam hukum dunia, ahlu sunnah berpandangan bahwa dia tidak mukhrijan anil millah, tidak kafir. Kenapa? Karena kalau dia tidak kafir berarti konsekuensinya dia akan mendapatkan syafaat. Karena kalau dia kafir konsekuensinya dia tidak mendapatkan syafaat. Inilah perbedaan pandangan yang diyakini oleh ahlu sunnah dan kelompok-kelompok yang menyelisihi mereka dalam bab ini. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu di dalam kitab Al-Mu'taqadus Sahih itu dikatakan bahwasanya wa min jumlati i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah anna jami'ad dunub siwal isyraq billahi ta'ala la tukhrijul muslima min dinil Islam illa in istahallaha, yakni bahwa di antara keyakinan ahlu sunnati wal jamaah yang mereka berpedoman dengannya, yaitu semua dosa selain daripada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la tukhrijul muslim min dinil Islam, tidak mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam, tidak mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam, illa inistahallah, kecuali apabila dia menghalalkan dosa tersebut, kecuali apabila dia menghalalkan dosa tersebut. Kenapa ya ikhwan? Karena kalau orang menghalalkan dosa itu hukumnya sama. Ada sebuah dosa, ada sebuah hal yang satu perkara yang diharamkan oleh Allah, lalu dia menghalalkannya, itu hukumnya sama apakah dia melakukannya atau dia tidak melakukannya. Kalau dia menghalalkannya ya berarti dia mukhrijan anil millah. Kenapa? Karena konsekuensinya dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, berarti orang ini dianggap mukadziban bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia apa? Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Naam. Baik. Mafhum ya? Kemudian ya ikhwan, di antara al-adillah yang dijadikan sandaran oleh ahlu sunnati wal jamaah di dalam bab ini adalah banyak sekali hadis. Di antaranya hadis yang hadis qudsi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli nari adaban yaumal qiyamah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang adabnya paling ringan di hari kiamat, yang hukumannya paling ringan di hari kiamat. Kata Allah azza wa jalla, law anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bih. Kalau seandainya engkau mempunyai sesuatu dari bumi ini, yakni engkau mempunyai harta benda yang banyak dari bumi ini, ataftadi bih, apakah engkau bersedia menebus dirimu dengan yang engkau punya itu? Fayaqulu na'am, maka dia katakan iya, ya Allah, pasti aku gunakan untuk tebus. Fayaqulu aradtu minka ahwana min hadza wa anta fi sulbi Adam. Aku menginginkan kepada engkau sesuatu yang lebih ringan dari ini sejak engkau berada di sulbi Adam, an la tusyrik bi syai'a,
yaitu janganlah engkau mempersekutukan aku dengan suatu apapun, fa abaita illa an tusyrika bih, maka engkau tidak mau melainkan engkau tetap saja berbuat syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula datang dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man laqiyani biqurabil ardi khati'ah la yusyriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfirah. Ya, barang siapa yang bertemu denganku dengan apa? Membawa dosa sepenuh bumi, la yusyriku bi syai'an, tapi dia tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun, laqituhu bimithliha maghfirah. Niscaya akan aku bertemu dengan dia dengan ampunan sebanyak itu pula. Nah, orang ini dia datang dengan dosa sepenuh bumi. Tapi karena dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Nah, dia punya dosa enggak tuh? Punya. Diampuni oleh Allah tidak? Diampuni. Berarti orang yang terjatuh dalam dosa-dosa ini, hatta dosa-dosa besar, maka dia tidak dikafirkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka dari itu Al-Imam At-Tahawi berkata, Al-Imam At-Tahawi berkata dalam Aqidah At-Tahawiyah, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Wala naqulu la yadurru ma'al imani dzambun liman amilah. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, yaitu dari kaum muslimin, bidzambin, dengan sebab satu dosa, malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Wala naqulu la yadurru ma'al imani dzambun liman amilah, dan kami juga tidak berpendapat bahwa dosa itu tidak membahayakan keimanan seseorang bagi orang yang dia melakukan dosa. Artinya begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai pendapat yang pertengahan dalam hal ini, yaitu Ahlus Sunnah mengatakan, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang yang terjatuh dalam satu dosa hanya karena dengan dosa itu dia dikafirkan selain daripada syirik. Itu tidak dikenal dalam madhab Ahlus Sunnah. Tetapi Ahlus Sunnah juga tidak berpendapat bahwa dosa itu tidak membahayakan iman. Dosa tidak membahayakan iman. Tetapi Ahlus Sunnah berpendapat dosa itu juga membahayakan iman. Maka ini pendapat yang pertengahan di antara pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, baik, kemudian kita lihat pada ucapan daripada Al-Imam As-Sabuni, yaitu beliau mengatakan bahwa adanya syafaat. Dari ucapan beliau ini kita tetapkan atau kita yakini bahwa adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang terjatuh di dalam dosa-dosa, hatta dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan, selama dia dosa-dosa itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dosa-dosa itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nah, kemudian beliau membangun keyakinannya ini di atas dalil. Beliau sebutkan, ini beliau masuk pada pembahasan khusus tentang syafaat. Ini tadi kita katakan itu, pembahasan kita sebelumnya ini adalah mukaddimah untuk masuk di dalam bab ini, ya, biar bisa paham, ya. Baik. Kata beliau, kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abu Sa'id bin Hamdun, telah mengabarkan kepada kami Abu Sa'id bin Hamdun, amba'ana Abu Hamid bin Asy-Syarqi, telah memberitakan kepada kami Abu Hamid bin Syarqi, haddatsana Ahmad bin Yusuf As-Sulami, dia berkata telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yusuf As-Sulami, haddatsana Abdur Razzaq, telah bercerita kepada kami Abdur Razzaq, amba'ana Ma'mar, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, an Thabit an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Thabit dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yani qal,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk ahlil kabair dari umatku, yakni aku akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar dari kalangan umatku. Perhatikan, dari kalangan umatku, yakni dari kalangan kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa-dosa besar. Dia masih disebutkan oleh Nabi ummati, umatku, yakni karena dia belum sampai pada batas apa? Riddah, dia belum keluar dari Islam. Nah, kemudian berikutnya kata Imam As-Sabuni, wa akhbarana Abu Ali Zahir bin Ahmad akhbarana Muhammad bin Al-Musayyab Al-Arghiyai, telah mengabarkan kepada kami Abu Ali Zahir bin Ahmad, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Musayyab Al-Arghiyani, dia berkata haddatsana Al-Hasan bin Arafah, telah bercerita kepada kami Al-Hasan bin Arafah, dia berkata haddatsana Abdus Salam ibn Harb Al-Mulai, telah bercerita kepada kami Abdus Salam bin Harb Al-Mulai an Ziyad bin Khaythamah an Nu'man bin Qurat, dari Ziyad bin Khaythamah dari Nu'man bin Qurat. Sampai di situ. Coba saya lihat apa namanya yang cetakan Arabnya, minta saya. Di sini ada apa nih? Mana Bapak Us? Iya, An Abdillah ibn Umar. Mana tadi Paus? Sini ya. Ya di sini ada perbedaan sanad, makanya saya. Toib. Ya itu perbedaan sanad. Baik, perhatikan ya, antum yang punya cetakan yang lain, perhatikan di situ anak baca sanadnya berikut. Di sini masih lanjut ini sanadnya. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni lanjutkan bahwa yaitu akhbarana Abu Sa'id bin Hamdun, telah mengabarkan kepada kami Abu Sa'id bin Hamdun. Kalau di antum situ mungkin sudah langsung Ibnu Umar ya. Ya. Nah, kalau di yang terjemahan cetakan saya itu yang syarahnya saya Ar-Rajihi apa di situ? Langsung Ibnu Umar juga. Nah, toib. Lihat di sini ya. Wa amba'ana Abu Hamid ibnu Syarqi, dan telah memberitakan kepada kami Abu Hamid bin Syarqi. Haddatsana Ahmad bin Yusuf As-Sulami, telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yusuf As-Sulami an Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Nah, di sini sampai di sini baru Abdullah bin Umar. Jadi ya, riwayat ini yang mengambil dari Abdullah bin Umar di sanad ini adalah Ahmad bin Yusuf As-Sulami. Ahmad bin Yusuf As-Sulami. Tapi kalau di cetakan antum itu yang mengambil langsung dari Ibnu Umar itu adalah Nu'man bin Qurat. Ya. Nah, itu nanti kita lihat lagi ya. Tapi di situ ada footnote-nya enggak, catatan kakinya. Coba saya lihat di pause. Ya. Oh iya, enggak ada keterangan, cuma keterangan tentang nama Nu'man bin Qurat aja. Nu'man bin Qurat yuqalu Ali bin Nu'man ibn Qurat. Dikatakan juga dia ini namanya dikenal dengan nama Ali bin Nu'man bin Qurat. Rawa'an ibn Umar wa rawa'an Ziyad ibn Khaythamah. Ya, dia meriwayatkan juga dari Ibnu Umar, dan Ziyad bin Khaythamah juga meriwayatkan darinya ya. Nah, baik, kita lihat ya. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuyyirtu baina syafa'ati wa baina ayyadkhula syatru ummatil jannah. Fakhtartu syafa'ah li'annaha a'ammu wa akfa.
Atarawnaha lil mu'mininal muttaqin? La, walakinnaha lil mudnibinal mutalawwithinal khatta'in. Nah, ini kita belum ada ya, tidak bisa periksa sanadnya, tapi taib. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini membawa riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuyyirtu baina syafaati wa baina ayyadkhula syatru ummatil jannah." Aku diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memilih antara memberi syafaat atau memasukkan sebahagian dari umatku ke surga. Fakhtartu asy-syafa'ah, maka aku pilih hak untuk memberi syafaat. Aku pilih hak untuk memberi apa? Syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena memberikan syafaat itu lebih umum dan lebih mencukupi. Ya. Atarawnaha lil mu'mininal muttaqin? Apakah kalian menganggap bahwa syafaat yang akan aku berikan itu adalah khusus kepada orang-orang mukmin yang muttaqin, yang bertakwa? La, tidak. Walakinnaha lil mudniminal mutalawwithinal khatta'in. Akan tetapi syafaat yang dimaksudkan itu adalah syafaat yang akan aku berikan kepada orang-orang yang tenggelam dalam dosa dan berlumuran dengan apa? Kemaksiatan-kemaksiatan. Mutalawwithin itu mutalawwith, talawwatha yatalawwathu, ya, dia isim fa'il, mutalawwith. Naam. Taib. Jadi di sini juga Pak, dalil yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni untuk menunjukkan bahwa adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tenggelam atau terjatuh atau berkecimpung berlumuran dengan dosa-dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Nah, taib. Di situ di footnote-nya ada keterangan hadisnya enggak? Hah? Ada. Ini kita belajar enggak ada punya maktabah, jadi repotnya di sini enggak punya perpustakaan. Ya. Enggak punya perpustakaan bisa kita lihat. Ada. Ada keterangan sanad tashih atau tad'ifnya siapa? Mana Bapak? Footnote 5. Akhrajahu Imam Ahmad an Ibni Umar al-Musnad wa Ibnu Majah an Abi Musa al-Asy'ari. Sunan Ibnu Majah Kitab Zuhd Babu Syafa'ah rakam kalamuhuma bi lafdhin dhaf nisfi. Oh, di dalamnya itu ada lafaz setengah, nisf sebagai ganti dari syatr. Walaysa fiha himalil mu'minina. ليس في رواية ابن عمر للمذنبين ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد عن ابن عمر بسند المؤلف ابتداء من الحسن بن عرفة وبنفس اللفظ وجاء في مجمع الزوائد رواه أحمد الطبراني إلا أنه قال أما إنها ليست للمؤمنين المتقين ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين وهذا يقارب رواية المؤلف ثم قال Naam. Fi majma'i zawad rijaluhu Tabrani rijalus sahih ghairu Nu'man ibn Iqrat wa huwa thiqah. Taib, di sini tidak ada tapi di footnote ini ada isyarat ini yang memberikan tahqiq ini siapa? Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judai. Ya. Nah, ini di dalam catatan kaki beliau ini beliau tidak tetapi beliau menyebutkan beberapa perbedaan lafadz dari sumbernya, lalu beliau mengatakan ya rijalnya Tabrani itu rijal sahih ya, kecuali Nu'man bin Qurat. Tapi Nu'man bin Qurat ini wahuwa thiqah, dia juga apa? Rawi yang thiqah. Ini disebutkan dalam Majma' Zawaid. Taib. Ala kulli hal ini hadis yang hasan ya. Kalau kita merujuk kepada penjelasan di footnote itu tentang rijalnya, maka paling kurang ini riwayat Ibnu Umar ini riwayat yang apa? Yang hasan. Nah, kalau dia riwayat yang hasan maka dia adalah dalil hujjah yang menunjukkan kepada kita bahwa apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai hak untuk memberikan syafaat kepada kaum muslimin
di hari kiamat kelak yang terjatuh dalam dosa-dosa meskipun mereka terjatuh dalam dosa-dosa apa? Dosa-dosa besar. Baik. Nah, kalau bicara tentang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syafaat yang paling besar bagi Rasulullah itu namanya syafaatul udhmah. Syafaatul udhmah. Kurang lebih kalau kita bicara syafaat, maka syafaat itu ada 6 jenis syafaat ya. Ada 6 jenis syafaat. Ya, syafaat yang paling pertama dan paling besar itu syafaatul udhmah. Syafaatul udhmah itu adalah syafaat ketika orang-orang berada di mahsyar. Ya, mereka ditenggelamkan oleh keringat-keringat mereka sebagaimana riwayat yang pernah kita singgung. Lalu mereka berinisiatif untuk mendatangi para rasul untuk meminta syafaat. Maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tapi Nabi Adam pun tidak menyanggupi dan memerintahkan mereka datangi Nabi Nuh. Mereka datangi Nabi Nuh dan Nabi Nuh juga tidak menyanggupi, lalu mereka datangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak menyanggupi, lalu mereka datangi Nabi Musa. Nabi Musa tidak menyanggupi, mereka datangi Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyanggupi, mereka datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanggupinya dan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, berzikir, memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan ketika itu kepada Rasul. Maka Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di mahsyar ketika itu. Taib, ala kulli hal, pembahasan ini insyaallah taala akan kita lengkapi pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.